Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Gimana kabar hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Karena Tuhan kita sungguh luar biasa dalam hidup kita. Dan hari ini adalah minggu yang kedua di bulan Januari di tahun yang baru, tahun 2023. Dan kita bersyukur atas segala kasih setia Tuhan, atas segala penyertaan Tuhan dalam hidup kita, hingga kita berada sampai dengan saat hari ini. Semuanya karena kasih Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Puji Tuhan, pada saat hari ini kita boleh datang untuk kita bersama-sama memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Seundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan mengangkat pujian kita pada Tuhan. Kita katakan hadirat-Mu, bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Haleluya. Hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku bersyukur menyembah-Mu yang menyapa akan kemuliaan-Mu. Dengan segenap hati katakan pujian ini, Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Katakan hadirat-Mu memenuhiku,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Sepanjang perjalanan hidup kami, di minggu yang kedua di bulan Januari tahun 2023 ini, kami boleh memasuki tahun ini semua karena kasih-Mu Tuhan. Tanpa Engkau, tanpa hadirat-Mu yang melingkupi kami tidak dapat berjalan sendiri ya Bapa. Hanya Engkau Yesus kekuatan kami. Hanya Engkau Yesus menjadi pertolongan kami Bapa. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa kekuatan, tanpa kuasa melingkupi kami. Itu sebabnya Tuhan, hari ini kami datang mencari wajah-Mu, masuk dalam hadirat-Mu, karena hanya Engkau yang menjadi kekuatan dan pertolongan di dalam kehidupan kami. Jamah hidup kami Bapa, pulihkan hidup kami, baharui hati kami, dan tuntun dalam setiap langkah hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita angkat pujian ini, kita katakan pujian ini. Di balik kudusnya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus. Kau yang layak disembah, Yesus. Sana lagi Raja di tempat yang mati. Di hadirat-Mu kami sujud menyembah-Mu. Di hadirat-Mu kami memuji-Mu Bapa. Dalam kemuliaan, dalam kuasa, dalam sukacita. Dan di awal tahun ini Tuhan, kami merindukan jamaah-Mu. Kami merindukan pertolongan-Mu senantiasa. Sebab kami percaya Tuhan sanggup menolong kami. Tuhan, beri pengampunan atas dosa, beri pengampunan atas segala pelanggaran dan
dan berikan kami waktu dan kesempatan. Kami percaya oleh kemurahan kami ada, dan kami dapat menikmati napas kehidupan oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Saat ini apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam kami menghadapi arus kehidupan, kami sangat membutuhkan Tuhan. Yesus, jangan lepaskan tangan kami. Tuntun langkah kehidupan kami, agar kami senantiasa tetap berada dalam kesediaan sampai Engkau datang kembali. Engkau mengurapi seluruh para pelayan-Mu. Engkau memakai pemain musik, pemimpin pujian, singer. Engkau memberikan kepada mereka otoritas, dan Engkau pun mengurapi hamba-Mu yang menaburkan kebenaran firman-Mu. Seluruh para pelayan-Mu hari ini semuanya diurapi oleh Tuhan. Kami tidak mengizinkan kuasa lain di tempat ini. Segala macam bentuk roh yang bukan datang daripada Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Roh Tuhan lebih besar. Kami yakin kuasa Tuhan melingkupi kami sekalian, dan tempat ini dipenuhi kemuliaan Tuhan sehingga mujizat terjadi. Terima kasih Bapa. Kami mempersembahkan hidup kami. Kami mempersembahkan korban persembahan kami, persepuluhan milik Tuhan, ucapan syukur, dan seluruh yang kami bawa masuk ke dalam rumah Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau menjamah seluruh sidang jemaat-Mu dan kami semua, dan kami merasakan tangan Tuhan kuat menolong dan menopang hidup kami. Dan kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita angkat pujian kita, Yesus ajaib. Haleluya. Biarlah kita senantiasa bersorak bagi Tuhan kita.
biarlah sukacita Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menyatakan dalam hidup kita, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan, bersukacitalah, karena kita percaya sukacita Tuhan itu memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemenangan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Apapun problem, apapun permasalahan yang kita hadapi, kita percaya kuasa Tuhan itu senantiasa memberikan sukacita di dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara, jikalau dari Bapak Ibu Saudara dari masing-masing keluarga menyampaikan kesaksiannya, apa yang dirasakan di tahun 2022, apa yang telah Tuhan kerjakan, apa yang telah Tuhan tolong dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya persilahkan, saya berikan kesempatan dalam ruang kesaksian ini untuk Bapak Ibu Saudara memberikan kesaksiannya bagi kita, untuk kita dapat saling menguatkan satu dengan yang lain, atau boleh juga mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Jika dari Bapak Ibu Saudara ada, kami persilakan. Ada dari Bapak Ibu Saudara? Ya. Salam. Pada hari ini saya ingin menyampaikan satu kesaksian yang berupa puji-pujian sebagai rasa terima kasih kami kepada Tuhan, di mana kami boleh melewati masa-masa yang sulit, baik suka maupun duka. Terlebih kami juga sudah menyelesaikan tugas kami selaku anak, di mana orang tua kami sudah dipanggil oleh Bapa di surga dan disemayamkan pada tanggal 29 Desember bulan yang lalu. Dan sebelum kami menyampaikan puji-pujian, saya atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas segala kebaikan Bapak dan Ibu yang sudah menyumbangkan baik material, moral, pesan, apapun masukan yang Bapak Ibu berikan. Terlebih bagi jemaat semua yang ikut andil, yang ikut berpartisipasi, terlebih kepada Bapak Gembala yang tidak bisa saya balas satu persatu, tapi saya percaya Tuhan Yesus yang membalas kebaikan Bapak dan Ibu, sehingga dalam pelaksanaan prosesi baik dari sakit, pelayanannya sampai kepada pemakaman sampai selesai, saya tidak dapat membalasnya, tetapi saya percaya Tuhan Yesus yang membalas kebaikan Bapak dan Ibu. Saya juga minta maaf, mungkin dalam acara prosesi kemarin sebenarnya ada dari kesambutan dari jemaat, maklum Bapak dan Ibu sampai lupa saya. Memang ada Bapak Gembala Pak Dani, nanti ada kata sambutan dari ini, dari jemaat nanti yang diwakilkan oleh Bapak Elsa. Ya maklum, sekali lagi saya minta maaf karena semuanya saya ambil semuanya. Jadi saya tidak lupa, saya mengatakan kepada anak saya Daniel, ya mudah-mudahan kekurangan dan keterbatasan bisa dimaklumi oleh Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Saya kira hanya itu yang saya bisa sampaikan. Saya percaya Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita semua, terlebih dalam keluarga kami. Dan mungkin juga sekali lagi saya juga bisa mengundang, nanti kami rencanakan 40 hari itu mungkin jatuh pada sebenarnya tanggal 3 Februari, tetapi ini kami jadikan batasan hari Minggu, yaitu tanggal 5. Kenapa kami
itu yang saya bisa sampaikan. Dan mungkin pada biasanya tanggal 31 Desember malam tahun baru, biasanya setiap keluarga penggembala yang menyampaikan satu kesaksian kemarin. Tapi karena berhubung kami repot dan keluarga kumpul, biasanya 1 tahun sekali kami kumpul di Basarang dengan keluarga yang ada di Basarang. Ya, kami terpaksa tidak bisa memberikan kesaksian di sini, dan mungkin pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan pada kami untuk memberikan kesaksian puji-pujian kami karena rasa terima kasih kepada Tuhan. Saya minta saudara istri untuk bisa maju ke depan. Kami ingin menyampaikan satu pujian yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Kenapa kami sampaikan pujian ini? Karena kami merasa hidup ini sangat berarti, dan kami ingin mempergunakan kesempatan yang ada Tuhan berikan. Sama seperti kami juga diberikan oleh Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk merawat orang tua kami. Kesempatan
Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Sepanjang hari ini Tuhan, selalu kami rasakan betapa baiknya, betapa kasih-Mu begitu besar, begitu dalam, begitu luas di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, tidak pernah berhenti untuk kami selalu mengucap syukur kepada Engkau dalam segala situasi kehidupan kami, baik dalam suka, baik dalam duka. Kami selalu bersyukur dalam segala hal atas segala apapun Kau kerjakan dalam hidup kami. Semuanya mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami yang percaya dan berharap akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa menjamah kehidupan kami umat-Mu di tempat ini. Engkau memperbaharui hati kami, Engkau memperbaharui pikiran kami, baharui seluruh hidup kami Tuhan, untuk kami hidup berjalan di dalam rencana dan kehendak-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami perlu Roh-Mu untuk membimbing, menuntun dalam setiap langkah hidup kami. Kuatkan kami di dalam kami menghadapi segala pergumulan, persoalan hidup. Dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang selalu ada, yang selalu siap untuk menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih, atas berkat-berkat-Mu yang telah Kau nyatakan, Kau limpahkan atas kehidupan kami umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih atas segalanya ya Bapa, segala berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Engkaulah yang selalu mencukupkan apapun yang menjadi keperluan kebutuhan kehidupan kami setiap hari. Dan saat ini ya Tuhan, Kau memberikan korban syukur kami kepadamu dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita akan Engkau. Demikian juga Tuhan, pada barang siapa yang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, 10 dari penghasilan kami, Engkau berkati. Dan kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu ya dan amin, bahwa Kau tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir akan apapun yang ada di depan kami di tahun 2023 ini, karena kami percaya, karena kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada Allah kami yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau berkati seluruh kehidupan umat-Mu di tempat ini. Engkau berkati dalam segala usaha pekerjaan mereka. Engkau yang senantiasa menuntun dan menyertai kehidupan umat-Mu di tempat ini. Demikian juga kehidupan gembala di tempat ini ya Tuhan, yang setia membimbing dan menuntun kami. Kau berkati seluruh kehidupan kami semua, gembala dan umat-Mu di tempat ini, kami serahkan dalam tangan-Mu, tubuh, jiwa, dan roh kami, untuk kami hidup mempermuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Kami bersyukur akan Engkau, sebab Engkau Allah kami yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, seundang kita bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Sekali lagi dengan segenap hati
percaya. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik darimu. Puji haleluya, haleluya, sungguh karena bagimu. Haleluya, haleluya, bagimu Yesus. Puji haleluya, haleluya, sungguh karena bagimu. Haleluya, sekali lagi katakan puji haleluya, puji haleluya, haleluya, sungguh karena bagimu. Haleluya, haleluya, bagimu Yesus, bagimu Yesus, bagimu Yesus. Haleluya, glory Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, sebab Engkau Bapa yang baik, Bapa yang sangat memperhatikan kami. Itu sebabnya Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu diri-Mu sendiri, untuk kami hidup olehnya. Yesus, Engkau telah menyatakan kasih yang dari Bapa surga. Engkau telah membuktikan bahwa segala sesuatu ada dalam kuasa-Mu dan segala sesuatu ada dalam otoritas-Mu. Itu sebabnya Engkau menyatakan bahwa hidup bersama dengan Engkau kami mendapat jaminan untuk kekekalan, baik waktu kami ada di dalam dunia ini, terlebih untuk kami kembali kepada Allah dalam kehidupan yang baru, bumi baru, langit baru, sebab yang lama ini akan berlalu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Namun sementara kami ada di tengah dunia ini, kami sangat membutuhkan Engkau, kekuatan yang daripada-Mu, pengharapan yang daripada-Mu, dan jaminan dan segala berkat pemeliharaan, perlindungan hanya daripada-Mu. Inilah kehidupan kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, dan firman itulah pribadi-Mu yang telah Kau nyatakan untuk menjadi dasar hidup dan jalan untuk kami mendapat segala yang baik yang daripada Tuhan. Kami bersyukur,
Kami membuka hati kami selebar-lebarnya. Kami tidak izinkan ada kuasa-kuasa lain yang mengganggu kami saat kami mendengar firman-Mu. Itu sebabnya kami bersatu hati, kami tengking, kami tolak, kami enyahkan itu semua dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, ejak pada tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus, urapi kami semua. Kami siap untuk mendengar firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak terasa ya waktu kita sudah masuk di tahun 2023 dan minggu yang kedua ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita, ya. Dan dunia boleh berkata ya tahun 2023 ya diprediksi ada banyak kesulitan, kesukaran yang dihadapi dalam dunia ini. Tetapi saya percaya bersama dengan Tuhan ya kita mendapatkan jaminan yang bersifat kekal. Amin saudara. Dunia ini boleh berlalu hancur hilang lenyap, tapi orang yang berpegang dalam Tuhan, dalam firman-Nya kekal untuk selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 2 ya. Di bulan Januari ya kita tetap dalam suasana Natal dan Tahun Baru ya. Dan Yesus katakan dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir ya. Kita membaca ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Perikopnya kembali dari Mesir ya. Kembali dari Mesir. Saudara kita berdiri, kita baca ini firman Tuhan. Injil Matius pasal 2 ayat 19 sampai ayat 23. Perikopnya kembali dari Mesir. Kita baca ini pelan-pelan sama-sama ya. 1, 2, 3. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnyalah anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Haleluya. Silakan duduk. Jadi saudara, inilah sebabnya sehingga Yesus juga disebut orang Nazaret. Jadi bukan karena dia lahir di Nazaret, tetapi karena ya waktu pada saat ayahnya dan ibunya membawa dia lari ke Mesir untuk mengasingkan diri ya dari ancaman pembunuhan yang akan dilakukan oleh Herodes. Ya, dan setelah Herodes mati, mereka kembali. Yang menjadi raja di Yudea adalah Arkelaus, anak dari Herodes. Sehingga dalam mimpi juga diperingatkan supaya mereka ya agak jauh dari Yerusalem, yaitu masuk ke daerah Galilea yang disebut dengan satu kota kecil namanya Nazaret. Nah, disitulah Yesus dipelihara dari masa kecilnya sampai ya
dia pun akhirnya ia menampilkan diri sebagai anak Allah. Amin, saudara. Nah, itu ceritanya. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, di masa bayi Sang Mesias kita melihat penuh dengan liku-liku yang dihadapi oleh baik bayi Yesus bersama dengan kedua orang tuanya, orang tuanya. Yusuf, memang dia kaya secara daging, tetapi Yesus tidak ada hubungan darah dengan Yusuf. Sebab Yesus adalah dari Roh Kudus yang dikandung oleh Maria. Jadi tanpa hubungan suami istri. Sehingga sampai ia melahirkan. Itu sebabnya dia adalah anak Allah yang kudus, sebab dari Roh Kudus. Jadi itu proses ilahi. Kenapa itu terjadi? Alkitab dengan jelas berkata, sebab untuk menggenapi firman Tuhan bahwa Sang Mesias akan datang yang untuk menghancurkan kepala iblis atau si ular itu adalah dari keturunan perempuan. Amin, saudara, keturunan perempuan. Kenapa disebut keturunan perempuan? Saya sudah jelaskan minggu yang lalu. Sebab tanpa benih laki-laki dari Yusuf, hanya peran Maria. Dan Maria pun sebagai perempuan hanya dipinjam kandungannya oleh Allah, dan itu adalah proses ilahi. Amin, saudara. Amin. Nah, dan dalam masa kelahirannya yang untuk menggenapi firman Tuhan, dia harus lahir juga ke Bethlehem. Dan pada saat itu kita sudah tahu Kaisar Agustus, siapa namanya? Kaisar yang mengadakan pendaftaran, sehingga setiap orang harus mendaftarkan diri di kota keturunannya, atau dari garis keturunan siapa dia. Nah, Yusuf dari keturunan Daud, dia harus dari Nazaret harus pergi ke Bethlehem, sebab Bethlehem adalah kota Daud, tempat keluarga Daud. Nah, di situ dia mendaftarkan diri. Tetapi tunangannya Maria ini dalam keadaan mengandung dan tiba masanya untuk melahirkan. Nah, saudara, karena begitu banyaknya dari keturunan Daud berkumpul di sana, sehingga semua rumah dan tempat penginapan penuh. Sepercaya saudara, perjalanan Yusuf dan Maria sangat pelan. Sementara orang kan cepat. Kenapa sangat pelan? Karena Yusuf harus berhati-hati. Tunangannya ini sudah masa melahirkan. Jadi berjalan itu sangat pelan. Kalau cepat kan bisa. Kalau orang sudah tiba masa melahir, kalau jalan cepat bisa mau melahirkan karena jalannya mungkin yang begitu jauh. Nah, saya ingat ada pendeta Martin dulu, istrinya dibawa ke mana-mana, mau melahirkan aja dibawanya kalau ikut ada kegiatan pertemuan. Nah, akhirnya pulang, saudara, dia kan melahirkan di Paku. Istrinya dia mau melahirkan di jalan. Di jalan. Mereka naik motor. Jadi akhirnya ini mau lahir ini katanya. Tahan aja katanya, tahan. Jadi ditahan, mau keluar ditahan. Masukkan aja tuh, masuk. Jadi pelan-pelan sampai ke tempat mereka dipakai baru lahir. Nah itu, jadi mau lahir di jalan. Nah, saya percaya waktu Yusuf dan Maria di perjalanan itu karena pelan, akhirnya saudara-saudara mereka paling belakang dari orang lain. Jadi rumah-rumah keluarga keturunan Daud itu sudah penuh semua, penginapan apalagi penuh, tidak ada. Nah itu ceritanya, sehingga akhirnya istrinya ini sudah sakit, mau melahirkan, digedor-gedor tiap rumah keluarga, tidak ada tempat, dan tidak ada, penuh semua. Jadi akhirnya saudara-saudara cari yang ada, hanya ada kandang domba. Nah di situ yang kosong Nah itu sebabnya bayi Yesus liku-likunya lahir di kandang domba.
sehingga dibaringkan di panggungan. Nah, itu sangat terkenal ya cerita anak-anak sekolah minggu ya, sehingga ya walaupun seperti itu, sebab itu juga adalah sesuai dengan firman Tuhan bahwa Sang Mesias, Raja di atas segala raja, Yesus adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja yang kekal. Menjadi manusia, menjadi Mesias, dia harus menjadi manusia yang terhina, yang lebih hina dari semua manusia. Nah, coba bayangkan. Makanya saya katakan, di antara kita tidak ada yang lahir di kandang binatang, tidak ada. Hanya Raja di atas segala raja, hanya Tuhan di atas segala Tuhan, Sang Pencipta langit bumi. Kenapa dia mau seperti itu? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Amin, saudara. Untuk ambil alih kehinaan manusia karena dosa. Manusia hina karena dosa, tetapi Sang Pencipta menjadi terhina karena dosa kita. Amin. Tetapi karena dosa juga tidak ada kedamaian di dunia ini. Karena dosa sehingga ada perkelahian. Nah, itu sebabnya di sana walaupun surga itu penuh sorak-sorai pada saat kedatangan Tuhan, kelahiran Yesus, ada sukacita yang besar di surga. Ada berlaksa-laksa malaikat memuji Tuhan, ya. Dan malaikat Gabriel juga datang tiba-tiba kepada gembala-gembala di padang, yaitu orang-orang yang sangat sederhana, tukang penjaga domba, penjaga kambing, penjaga binatang, orang-orang upahan. Dan pada malam mereka menjaga, tiba-tiba ya malaikat berdiri dan kemuliaan Tuhan menaungi mereka. Ya, terkejut. Ya, Tuhan memperhatikan orang hina. Artinya saudara, kita yang hina karena dosa dan Tuhan sangat perhatikan. Nah, itulah awal yang lawatan Tuhan kepada manusia berdosa, yaitu pada saat kelahiran Tuhan Yesus. Awal. Nah, itu sebabnya namanya juga adalah Immanuel. Jadi penuh dengan liku-liku, ya. Dan di dalam kandang itulah dia dibaringkan di patungan dan dibungkus dengan lampin. Kalau zaman dulu lampin mungkin tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan sudah suami istri kalau lihat kandungan sudah 6 bulan, berarti sudah belanja ke pasar. Setiap menyediakan lampin, beda ke segala sesuatu untuk ya menanti kelahiran. Nah, kalau dulu saudara, saya tidak percaya lampin yang bagus pada saat Maria dengan Yusuf waktu anaknya dibungkus. Karena apa? Karena mereka adalah orang sederhana, tukang kayu. Nah, mencari kayu, dibelah lalu diikat dan dijual, tukang kayu. Tapi kan luar biasa. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Sang Pencipta, hadir di ya kehidupan orang yang sederhana. Kenapa Tuhan pilih? Karena yang sederhana ini yang Tuhan lihat terbaik hatinya. Dia punya ketulusan hati. Nah, itu sebabnya sebelum mengandung saja Maria sudah malaikat Gabriel sudah bertemu, sebab Bapa surga utus. Kamu ngomong sama Maria bahwa engkau akan mengandung ya dari Roh Kudus. Sehingga ia berkata, lakukan Tuhan, aku ini hamba Tuhan. Dia hampir sama dengan siapa namanya Elisabeth, sepupunya. Elisabeth itu ibunya Yohanes Pembaptis. Itu sepupu dari Maria. Tapi dia sudah kawin tapi mandul. Dan umurnya sudah tua. Sehingga waktu malaikat Tuhan Gabriel ini membicarakan bahwa Yesus, bahwa Maria akan mengandung bayi Sang Mesias. Dan sekarang juga saudaramu ya Elisabeth sedang mengandung 6 bulan, yaitu yang akan mendahului Sang Mesias. Dia adalah suara yang berseru-seru nanti di padang untuk mendahului jalan Tuhan. Dia adalah utusan yang dari surga. Nah, saudara, memang Elisabeth itu
tidak mungkin lagi mengandung. Tetapi itu dari roh Tuhan juga yang berkuasa atas suaminya sehingga dia mengandung di umur yang lanjut. Nah, mendengar itu kita ingat Maria langsung dia pergi ke bukit, ke tempat saudaranya Elisabeth yang sedang mengandung. Nah, pada saat dia berkata salam, dan anak yang dalam kandungan Elisabeth itu melonjak, dan Elisabeth pun penuh Roh Kudus. Kalau kita baca dalam Alkitab, Yohanes pun dalam perut ibunya masih dalam kandungan juga penuh Roh Kudus. Ada sesuatu yang luar biasa yang tidak masuk di akal manusia itu terjadi. Sebab itu adalah dari Tuhan untuk jalan keselamatan bagi kita semua. Amin, saudara. Jadi luar biasa. Nah, itu sebabnya kalau ada orang bertanya berapa batas umur antara Yesus dengan Yohanes Pembaptis, 6 bulan. 6 bulan lebih tua Yohanes Pembaptis. Sebab dia waktu Roh Kudus menaungi Maria, dan pada saat itu Elisabeth sedang mengandung 6 bulan. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Nah, waktu Yesus ada di dalam palungan inilah, sehingga karena berita dari malaikat, para gembala-gembala itu mengajak satu dengan yang lain, marilah kita ke Betlehem. Mereka pun pergi dan mereka melihat anak itu. Mereka dalam sukacita yang besar, saudara. Mereka pun memuji Tuhan, mereka pun menyembah. Jadi mereka memuliakan Tuhan, dan mereka pulang pun dalam sukacita yang besar, memberitakan kepada semua orang, dan orang menjadi heran. Nah, jadi kan di sini kita melihat luar biasa. Nah, demikian juga kita melihat ada lagi utusan Tuhan yang dikatakan raja-raja dari timur, 3 orang raja, 3 orang majus, diutus oleh Tuhan untuk datang mencari Sang Mesias, raja orang Yahudi yang lahir. Dia raja. Mereka mengadakan perjalanan. Kalau di orang ortodoksi katakan kurang lebih perjalanan mereka itu beratus kilometer, 150 kilometer dari tempatnya. Hanya dikatakan dari Majus dan tidak dijelaskan, saudara. Tetapi ada banyak juga penafsiran orang. 3 orang Majus ini adalah gambaran utusan ilahi. Amin, saudara, utusan ilahi. Sebab tidak begitu jelas. Nah, waktu mereka datang ke Yerusalem, mereka bertanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Yang geger orang Yerusalem, sehingga Raja Herodes mengumpulkan ahli-ahli agama orang Yahudi, imam-imam kepala, dan meminta petunjuk kepada mereka. Ya betul, nubuat dalam kitab para nabi bahwa hai engkau Bethlehem Efrata, engkau tidaklah yang terkecil, tapi daripadamu lahir Sang Mesias. Amin, saudara. Dan itu sebabnya mereka katakan di Bethlehem Efrata. Betul. Sehingga orang Majus pun pergi. Herodes berpesan kepada mereka, selidikilah dengan seksama. Aku pun akan datang untuk menyembahnya. Oleh sebab itu, kalau kalian sudah menemukannya, kalian kembali kasih tahu sama saya supaya aku pun datang menyembah anak itu, seorang raja itu. Tetapi hatinya penuh dengan kebencian. Herodes ini, dia bukan datang untuk menyembah, tetapi dia mau datang untuk membunuh. Kalau raja yang hadir, jelas raja itu akan menghancurkan dia sendiri. Sebab mana mungkin ada 2 raja di Yehuda, di daerah yang sama, tidak mungkin. Nah, itu sebabnya saudara kekasih dalam Tuhan, waktu orang Majus ini bertemu sang bayi itu
menurut bintang petunjuk yang daripada Tuhan. Mereka masuk dalam rumah itu dan mereka tersungkur. Mereka sujud menyembahnya. Mereka memuliakan Allah. Ya, amin saudara. Jadi tujuan utama kita bertemu dengan Tuhan sebenarnya saudara adalah untuk kita menyembah Dia, untuk kita memuliakan Dia, mengagungkan Dia. Amin. Sehingga Tuhan pun menyatakan kemuliaannya dan mereka pun dalam sukacita yang besar membuka segala perbendaharaan mereka, harta kekayaan mereka. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Dan saya percaya itu adalah utusan Tuhan. Ya, Tuhan sediakan. Sebab apa? Sebab bayi Yesus walaupun dia Tuhan, tapi waktu dia datang ke dunia dosa, dunia tidak suka dan berusaha untuk membinasakannya. Itu sebabnya Alkitab dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya itu tidak menerima dia. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, dan karena malaikat memperingatkan orang-orang Majus ini jangan kembali ke Yerusalem, tetapi harus melalui jalan lain. Sebab Herodes mau membunuh anak itu. Nah, itu sebabnya mereka tidak kembali kepada Herodes, tetapi mereka pulang melalui jalan lain. Dan waktu Herodes mendengar hal itu, dia dipermainkan seolah-olah oleh orang Majus. Dia sangat marah luar biasa. Tetapi malaikat Tuhan Gabriel juga berbicara kepada Yusuf, ya, ambil anak itu dan ibunya dan pergilah ke Mesir. Itu kan di ayat pasal 2 juga, ayat yang ke-13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Iya kan? Jadi saudara kekasih, sehingga Yusuf segera mengambil anak itu beserta ibunya. Nah, bayangkan saudara, yang tadinya mau melahirkan dan sekarang setelah melahirkan lalu pergi lagi ke tempat yang jauh. Nazaret dengan Bethlehem kurang begitu jauh, tetapi kalau dari Bethlehem ke Mesir itu jauh. Kalau jalan cepat itu 3 hari setengah perjalanan. Apalagi kalau orang baru melahirkan. Coba saja, kalau ada orang melahirkan biasanya mertua selalu berkata, jangan banyak bergerak, pelan-pelan, jangan buat ini buat itu. Ya kan biasa seperti itu. Tapi firman Tuhan katakan segera ambil anak itu dan ibunya, lari. Nah, bukan lagi pergi, larilah ke Mesir. Nah, coba kita bayangkan saudara seperti ini terjadi. Jadi bukan untuk menyelamatkan kita melalui ya jalannya juga berliku-liku ya yang dihadapi. Disinilah Tuhan merasakan bagaimana saudara-saudara kehidupan manusia di dunia ini yang dipermainkan oleh kuasa dosa, kuasa maut. Ya, kuasa maut. Bagaimana kita dapat lepas dari maut? Nah, saudara, kita harus menghindar. Nah, itu sebabnya ya sehingga pergi ke Mesir. Dan saya percaya kan di Mesir siapa keluarga mereka di sana? Tidak ada. Ya kalau tinggal di sana harus kontrak, saudara. Harus ada banyak biaya yang dikeluarkan. Sudah di negeri asing. Coba saja kita di sini baru melahirkan, ayo bawa anak itu lari ke Malaysia. Tidak ada mobil. Mana susah lagi anak orang tukang jual kayu bakar lagi. Ya, tetapi Tuhan sudah sediakan melalui 3 orang Majus tadi.
Sehingga ada biaya mereka. Amin saudara, ada biaya. Nah sebab Tuhan yang perintahkan saudara, sehingga Tuhan tahu kebutuhan, Tuhan tahu keperluan. Segala sesuatu Tuhan sudah atur. Amin saudara. Kalau dalam kehidupan orang-orang percaya, walaupun kelihatannya dia tidak punya apa-apa seperti Paulus katakan, tetapi kalau aku membutuhkan sesuatu, aku memiliki segala sesuatu. Sebab apa? Sebab Tuhan yang menyediakan segala sesuatu. Itu kalau kita hidup di dalam Tuhan. Nah ke Mesir, mungkin di sana mencari tempat kontrakan ya, sebab tidak tahu kapan mereka kembali. Kembalinya, ya malaikat Tuhan katakan, engkau kembali yaitu pada saat aku berfirman kepadamu. Atau setelah orang yang mau membunuh anak itu, tunggu Herodes mati. Kapan Herodes mati? Nah, tetapi mereka terpelihara. Sebab apa? Sebab mereka ada dalam ya kuasa Tuhan, dalam rencana Allah. Tidak ada satupun yang sukar bagi Tuhan. Amin saudara. Kita kemana saja. Coba saja saudara kita yang dari desa lalu disuruh pergi ke luar negeri. Bingung saudara. Ada banyak persyaratan lagi daerah orang di sana. Dari bangsa mana surat-suratnya. Nah saudara kekasih dalam Tuhan. Tetapi Tuhan mengatur dengan baik. Nah, karena merasa ia dipermainkan orang Majus, Herodes marah. Lalu dia mengumpulkan Algojo, panglima atau tentara-tentaranya yang ganas, Algojonya, pergi ke Bethlehem dan sekitarnya, cari anak itu. Karena kalau tidak ditemukan, pokoknya semua anak yang umur yang 0 sampai 2 tahun bunuh semua. Bayangkan saudara, Alkitab mencatat, kalau kita baca di ayat di atasnya itu, terjadi pembunuhan anak di seluruh Bethlehem dan sekitarnya. Dibunuh semua anak-anak yang dari umur 0 sampai 2 tahun. Semua disembelih. Ngeri kan? Tetapi bayi Sang Mesias sudah lari, bergegas. Saya tidak tahu, mungkin ya Yusuf dapat membeli keledai tunggangan, dapat mereka tunggangi sehingga mereka cepat. Tetapi Alkitab katakan, apakah mereka lama di Mesir? Tidak. Sebab Tuhan punya kuasa sehingga dia pun akan membinasakan Herodes. Sebelum Yusuf dan Maria dalam keadaan kesusahan di negeri asing, ya kan? Setelah pembunuhan itu Tuhan juga membunuh Herodes. Kita ingat juga kan Herodes di Kisah Para Rasul, lain dari Herodes ini. Mungkin kalau raja di Yudea itu nama rajanya Herodes, saudara. Kalau dari orang asing selalu Herodes, ya, yang menjabat raja. Archelaus ini mengganti ayahnya yang jabatan Herodes, dia juga disebut Herodes. Tetapi Archelaus ini, kalau kita membaca, mungkin dia sampai kepada zaman pelayanan Yesus, atau sempat juga mengadili Yesus. Pada saat Yesus kan mau disalibkan, sudah ditangkap, lalu dikirim ke Pilatus, sampai salib, dan sampai dia juga menganiaya murid-murid Yesus, ke-12 rasul, ditangkap, sehingga ia menyombongkan diri, dialah Allah. Nah itu sebabnya Archelaus juga mati. Bagaimana? Tuhan katakan kepada malaikat, turun, sebab itu adalah orang sombong. Malaikat turun juga ditampar. Yang menampar dia malaikat. Waktu dia berkhotbah langsung mati. Tidak ada kesulitan bagi Tuhan untuk menghukum umat manusia yang begitu sombong dan angkuh. Tetapi
Tuhan punya kasih yang luar biasa. Sebesar apapun dosa manusia, Tuhan masih beri kesempatan untuk bertobat. Amin saudara, untuk diselamatkan. Dan itulah sebabnya Yesus datang ke dalam dunia, bukan mencari orang benar, tetapi mencari orang berdosa supaya mereka diselamatkan. Siapa orang benar di dunia ini? Tidak ada. Tetapi hanya orang angkuh, orang sombong yang menganggap dirinya benar, sama seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yang imam-imam kepala, menganggap dirinya pimpinan agama, mereka orang benar, tetapi sebenarnya tidak ada yang benar. Semua kita membutuhkan Yesus. Amin saudara. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, setelah Herodes mati, sehingga mereka datang kembali kepada Yusuf, bangunlah, ambillah anak itu dan ibunya, pergilah kembali ke tanah Israel yang kita baca tadi. Ya, lalu karena diperingatkan dalam mimpi, walaupun Herodes mati, tapi anaknya yang menggantikan dia menjadi raja di Yudea, di daerah Yudea itu, ya, yaitu Archelaus. Nah, karena diperingatkan dalam mimpi, ya Yusuf pun tidak langsung ke Bethlehem, tetapi dia pergi ke suatu tempat yang disebut di daerah Galilea, yaitu Nazaret. Itulah firman Tuhan tadi yang sudah kita baca. Dan di sanalah dia diam. Dan itulah sebabnya anakku, Tuhan katakan, anak Allah, Yesus Sang Mesias, disebut orang Nazaret. Amin saudara, orang Nazaret. Dan inilah yang menjadi orang-orang Yahudi itu sulit percaya kepada Yesus, sebab dia bukan dari, ya, mereka tidak ngerti dia dari Bethlehem, tetapi mereka hanya tahu dia adalah orang Nazaret. Itu salah satu alasan mereka sulit untuk menerima Yesus. Walaupun Yesus banyak menyatakan bukti dan tanda-tanda. Di sini kita memperhatikan saudara, ikut jalan Tuhan tidak berarti kita mulus jalan baik seperti jalan tol, tetapi juga melalui liku-liku, saudara-saudara. Amin. Tetapi liku-liku seberat apapun yang kita hadapi, ya, Tuhan sudah menyediakan jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Amin. Bagaimana jalan keluar yang daripada Tuhan? Yaitu Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita melalui firman Tuhan, baik melalui utusan yang Tuhan kirim. Malaikat-malaikat juga berbicara, menyampaikan apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, saudara kekasih, ya, mengikut Tuhan sama seperti Yesus katakan, sangat sempit jalan untuk mengikut Tuhan. Tetapi untuk, ya, jalan yang menuju kebinasan itu lebar, enak, dan banyak orang mengikutinya. Tetapi kamu berusahalah dan berjuanglah untuk melalui jalan yang sempit itu. Amin saudara. Amin. Karena sangat sedikitlah orang yang melaluinya dan yang sampai mencapai. Sebab Yesus katakan juga, banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Karena apa? Karena Tuhan memanggil orang banyak untuk menjadi pilihan Tuhan, maka kita harus melalui jalan yang berliku-liku, ya, pencobaan, persoalan. Kita tidak takut, tetapi yang kita tahu bagaimana petunjuk Tuhan, ya, pertolongan Tuhan itu pasti ada. Amin saudara. Amin. Dan dunia katakan semakin sulit di tahun 2023, tetapi saya percaya tatkala kita berjalan dalam petunjuk Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan keluar bagi kita. Tuhan akan membuktikan pertolongannya kepada kita. Amin saudara. Nah, itu sebabnya waktu mereka mengikuti Yesus, murid-murid Yesus, ia bersama-sama dengan Yesus,
Dan seringkali orang-orang yang datang kepada Yesus itu, mereka ada juga yang kekurangan makanan, kekurangan ya segala sesuatu. Tetapi Tuhan berbicara kepada murid-muridnya, kasih mereka makan. Baik makanan untuk kelepasan dari segala macam ya penyakit, kelemahan, dari segala macam kesusahan, dari segala penderitaan. Sebab itu dalam misi ilahi, ya penyakit penderitaan banyak di dunia ini. Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan menyediakan pertolongan bagi kita. Dan dunia katakan di tahun 2023 akan krisis pangan dan segala ya keadaan dunia ini, keuangan. Tetapi Yesus katakan pada saat krisis pangan, murid-muridnya ia katakan, kalian harus kasih makan. Amin, saudara. Murid-murid kan bertanya, bagaimana kami kasih makan orang banyak Tuhan? Yang pada kami saja cuma sedikit, yang untuk kita saja mungkin tidak cukup. Saudara, nah itulah ya kita membutuhkan kuasa yang daripada surga. Amin, saudara. Kuasa yang daripada Allah. Mungkin di tahun-tahun yang sulit sukar kita juga mengalami. Tetapi jika Tuhan yang memberkati apa yang dikatakan sedikit yang ada pada kita, dan Tuhan sanggup itu menjadi berkat bagi orang-orang yang kita tergerak untuk membantunya. Amin, saudara. Sehingga Yesus katakan, pernahkah pada saat kamu ya katakan roti tidak cukup, hanya ada 5 roti dan 2 ikan, tetapi kamu harus kasih makan 5.000 laki-laki. Berapa yang kamu kumpulkan sisanya? Mereka menjawab 12 bakul. Demikian juga pada saat ada 7 roti dan 5 ikan untuk kasih makan 4.000 laki-laki dan tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Dan makan semua sampai kenyang. Berapa bakul yang kamu ya kumpulkan sisanya? Mereka berkata, berapa? 7 bakul. Itu sebabnya Yesus katakan, mengapa kamu khawatir akan segala sesuatu? Yesus seolah-olah memperingatkan kepada kita dan kepada murid-murid bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil juga bagi orang yang percaya di dalam Tuhan. Amin, saudara. Tidak ada mustahil. Nah, itu sebabnya saudara kekasih, menghadapi keadaan yang sulit sukar, banyak liku-liku dalam kehidupan kita, kita harus membutuhkan ya tuntunan Tuhan, itu firman Tuhan, petunjuk Tuhan. Malaikat mungkin tidak berbicara sama seperti kepada Yusuf, tetapi firman ini adalah Yesus sendiri. Sebab Yesus adalah sang firman, firman yang menjadi manusia, dan firman itu adalah Allah. Itulah Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, janganlah kamu khawatir apapun juga, dan jangan kamu samakan dirimu dengan orang dunia yang dengan sekuat tenaga mencari ini mencari itu. Tidak ada yang dapat membuat puas dalam dunia ini. Tetapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu firman. Kerajaan Allah itu apa? Hadirat Tuhan. Itu penyertaan Allah. Sebab tatkala kita percaya kepada Yesus Kristus, kita diberi kuasa oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah. Kita dilahirkan kembali sama seperti Yesus, bukan dari benih laki-laki, tetapi dari Allah. Dan kita tahu bahwa kita anak-anak Allah sebab ada hadirat Allah pada kita. Itu roh Allah yang bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita anak-anak Allah. Amin, saudara.
Dan sebagai anak-anak Allah, maka kita bukan hanya manusia lahiriah di dunia ini yang menjadi satu dalam tubuh jasmaniah, tetapi juga kita adalah manusia rohaniah, anak-anak Allah. Nah, kalau kamu hidup menurut kehidupan yang lahiriah, maka kamu akan mati, kata firman Tuhan. Tetapi kalau kamu hidup menurut yang rohaniah, maka kamu akan hidup. Artinya saudara-saudara, bagaimana kuasa supranatural itu bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, hiduplah kita di dalam roh dan dipimpin oleh roh itu. Sebab roh itu dalam pribadi Kristus yang menjadikan kita hidup sebagai anak-anak Allah, sebab ada pribadi Kristus. Dan firman Tuhan jelas berkata, setiap orang yang tidak memiliki roh Kristus, mereka bukan milik Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara kekasih, saya selalu berkata seperti ini. Ini mudah, tetapi sulit dilaksanakan. Makanya Daud juga berkata, yang berbahagia itu adalah orang yang kesukaannya firman Allah, yang merenungkannya firman itu siapa. Dia tidak akan pernah khawatir tentang apapun juga. Dia sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan ia berhasil menghijau, dan apapun juga yang diperbuatnya menjadi berhasil. Artinya saudara-saudara, kita harus memperhatikan yang kebutuhan manusia rohaniah kita lebih dari yang lahiriah, dan itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk kita melihat dan menikmati apa yang disediakan oleh supranatural Bapa di surga di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Dalam keadaan sulit dan sukar, Alkitab berkata di zaman juga Yesus katakan, bumi ini akan hancur dan akan hilang lenyap, tetapi orang-orang kudus akan disediakan tempatnya oleh Allah. Di sana mereka terpelihara. Yang memelihara mereka bukan manusia dunia, tetapi penyediaan surga. Sehingga akhirnya sampai Yesus datang dan menghancurkan segala sesuatu, itu hari kiamat, dan kita dalam damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Saya tidak tahu profesi apapun kehidupan, tetapi jika engkau mengandalkan Tuhan dalam segala usaha, dalam pekerjaanmu, dalam hidupmu, ya, dan firman itu menjadi hal paling utama, hadirat Tuhan menjadi hal paling utama yang akan memimpin perjalananmu. Pada saat engkau di rumah, pada saat engkau di tempat usaha, di tempat engkau bekerja, pada saat engkau di ladang, pada saat engkau sebagai upahan, maka Bapa di surga menyediakan segala sesuatu apa yang menjadi kebutuhan. Ini yang Yesus katakan, damai sejahtera kuberikan kepadamu, tidak sama seperti diberikan oleh dunia. Dunia boleh berkata berat perjalanan itu, tetapi tidak ada yang sulit sukar bagi orang yang hidup di dalam Tuhan. Amin saudara. Amin. Berat kalau kita melihat di perjalanan bayi Yesus, tetapi Maria dan Yusuf ada dalam sukacita yang besar. Sederhana pekerjaan mereka, tetapi tidak pernah kita mendengar mereka kekurangan. Tidak pernah kita mendengar mereka berhutang, tetapi mereka menjadi berkat. Dan Tuhan pun menyatakan berkat yang luar biasa. Dan semua orang rindu mendengar, semua orang haus padanya. Kecuali pada Yesus memikul dosa dunia, semua orang tidak kenal Dia. Tetapi orang-orang yang sungguh hati, mereka ya sangat kehilangan, tetapi mereka tetap mau memuliakan Tuhan. Nah, saudara, inilah firman Tuhan bagi kita. Liku-liku sang bayi Mesias itu menjadi gambaran kehidupan kita menghadapi segala kesulitan, kesukaran di tengah-tengah dunia ini, tetapi penyediaan Tuhan yang menjadi jawaban dalam segala hal. Pertolongan kita bukan dari dunia ini, tapi pertolongan kita menghadapi segala kesulitan, kesukaran
saudara, kebinasaan hanya dari Allah di surga. Saudara, kita berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memuliakan Tuhan, kita menyembah Dia. Kalau kita ada, ini hanya oleh kemurahan Tuhan, hanya oleh kebaikan Tuhan. Itu sebabnya biar kita menyembah Dia, menyediakan tempat bagi Sang Mesias berkarya dan menjadi raja di dalam kehidupan kita. Amin. Andalkanlah Dia di dalam kehidupan yang tidak menentu. Dunia semakin sulit sukar, memang itu catatan firman Tuhan. Bahkan dunia akan dihancurkan, memang itu. Memang ada masanya sang si Dajjal, Antikris akan menguasai dunia. Memang sudah dicatat semua. Dan ada banyak yang gugur iman, ya memang seperti itu. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan yang berotoritas membela, menolong mereka. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini.
dalam pertolongan Tuhan, kehidupan dalam lawatan Tuhan. Apa yang tidak sanggup Tuhan lakukan dalam hidup? Tatkala engkau tidak mampu, tatkala engkau tidak berdaya karena keterbatasan kita sebagai manusia dunia, tetapi tatkala kita memuliakan Dia, Dia menyediakan kekuatan, Dia menyediakan pertolongan, Dia menyediakan mujizat-mujizat, Dia menyediakan pernyataan-pernyataan yang tidak dapat dipikirkan oleh dunia. Dia akan buktikan bagi kita. Haleluya. Tetapi kami mengandalkan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Hidup kami tidak berarti tanpa Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan pada tahun 2023 ini Tuhan, banyak orang mengatakan prediksi masa-masa sulit Tuhan, masa-masa krisis pangan Tuhan, krisis ekonomi Tuhan, krisis sosial maupun krisis berbagai macam Tuhan. Tetapi kami orang yang percaya kepadamu, kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan, bahwa krisis itu tidak berarti apa-apa bagi kami Tuhan. Karena kehidupan kami, hati kami, jiwa kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan di dalam berbagai masalah, di dalam berbagai macam aspek kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kehidupan kami ini Tuhan, apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, tanpa Engkau kami tidak berarti Tuhan. Bahwa kami hanya hidup oleh Engkau Tuhan, bahwa kami hanya dapat melakukan pekerjaan kami hanya dari kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami tadi telah mendengar sebagian dari benih firman-Mu. Firman-Mu itu dapat mengajar hati kami Tuhan,
agar dapat kami renungkan firman-Mu itu Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Begitu firman-Mu itu dapat tertanam di hati kami, bahwa hidup kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Semoga firman yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala Tuhan dapat menjadi pelita terang dan garam di dalam kehidupan kami, agar kami selalu setia taat dan takut akan Engkau Tuhan. Begitu juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau berkati, Engkau berikan akal pengertian yang berlipat kali ganda Tuhan, agar hamba-Mu ini dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan kepada hamba-hamba, kepada kami gembala-gembala di sini Tuhan. Berkatilah gembala di sidang di tempat ini Tuhan, sehingga kehidupan mereka dapat berjalan dengan baik, dengan sukses, dengan pertolongan dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan firman itu dapat berbuah buah di dalam hati kami. Terima kasih, kami sambut firman itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oh, ajaku, ayah
berterima kasih buat hadirat-Mu dan pernyataan kasih-Mu melalui firman yang kami dengar. Dan hadirat-Mu Kau nyatakan sebab hati kami menyembah Engkau, mulut kami memuji Engkau, mengagungkan Engkau dalam hidup ini, sehingga dalam apapun persoalan yang kami hadapi, nama-Mu dipermuliakan sebab Engkau menyatakan keajaiban-Mu. Engkau menyatakan Tuhan segala jawaban dan segala pernyataan-Mu, sebab Engkau-lah menjadi kehidupan dan kebutuhan kami. Baik kami waktu di dunia ini, terlebih waktu kami kembali kepadamu, dan kami berharap dan bergantung hanya kepada Tuhan Yesus saja. Inilah Yesus, milik kepunyaan-Mu, umat tebusan-Mu sendiri. Engkau tahu keberadaan kami masing-masing, pribadi demi pribadi, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Sebelum kami pulang ke rumah kami, Engkau menjamah kami semua Tuhan. Yang sakit Engkau beri kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang susah Engkau beri penghiburan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh Roh yang bekerja di dalam hati, pikiran, dalam seluruh kehidupan. Yang Tuhan membutuhkan pertolongan, Engkau menyatakan jalan keluar dalam segala pergumulan anak-anak-Mu, apapun itu, dan tidak ada yang mustahil bagimu. Nyatakan kuasa berkat-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Di tahun 2023 ini, dan sudah kami awali masuk minggu yang kedua ini, Tuhan Yesus, kami mau mengandalkan Engkau, berharap kepadamu. Engkau membimbing langkah umat milik-Mu ini, baik kehidupan mereka dalam rumah tangga, baik kehidupan mereka dalam mereka bekerja, berusaha. Tuhan, Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit-Mu, Engkau yang mencurahkan, dan Engkau juga yang membuka, Engkau juga yang mau tahu apa menjadi kebutuhan mereka secara khusus, dan dari perbendaharaan Engkau limpahkan berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga pergumulan untuk pendidikan anak-anak, untuk sekolah mereka, baik dari tingkat yang terendah sampai tingkat yang tertinggi, perguruan tinggi, dan selesai. Dan Tuhan juga yang membuka sehingga mereka dapat menjadi, ya Tuhan, berbuah-buah dalam segala usaha, dalam segala pekerjaan. Tuhan yang membuka, Tuhan yang menetapkan masa depan yang penuh pengharapan di dalam seluruh kehidupan anak-anak. Walaupun dunia sulit dan sukar, namun kami percaya janji firman Tuhan bahwa Kau menyediakan segala sesuatu apa yang kami butuhkan, semua ada dalam tangan Tuhan. Berotoritaslah Tuhan, berkuasalah Tuhan, dan jangan Kau izinkan ada kuasa lain, ada tanda-tanda lain dalam kehidupan umat milik-Mu ini, dalam bentuk apapun, entah itu kuasa penyakit, entah itu kuasa iblis setan yang merancang yang tidak baik. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau lepaskan kami semua, Engkau hancurkan rancangan itu, Engkau ganti dengan rancangan yang daripada-Mu. Engkau baik dan Bapa yang baik. Inilah kehidupan kami. Bagi anak-anak yang tidak hadir pada saat ini, kami mempersembahkan dan menyerahkan semua ada dalam kuasa Tuhan. Kami tidak melihat mereka, tetapi kami berdoa tangan Tuhan terulur menolong mereka. Biarlah di minggu depan kami boleh bersama-sama bersukacita, dan bersukacita di dalam Tuhan, dan mengagungkan Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang membuka segala berkat dan segala usaha dari anak-anak-Mu, dan Engkau yang memberkati. Bangsa dan negara kami ini kami serahkan dalam tangan Tuhan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, dusun, sampai daerah-daerah terpencil. Semua ada dalam kuasa Tuhan, dan masyarakat semua dalam berkat Tuhan. Sebab di mana tempat di situ ada umat-umat Tuhan, anak-anak Allah yang sedang berseru berdoa. Dan kedamaian dan kesejahteraan kota atau tempat RT RW lingkungan itu bergantung dari doa orang-orang percaya kepada Bapa di surga. Oleh sebab itu Tuhan, Kau nyatakan damai sejahtera. Walaupun banyak bencana di dalam bangsa kami, banyak angin puting beliung, banyak badai, topan, gelombang tinggi, dan banyak celaka bahaya baik di laut, baik di gunung berapi ataupun di tempat-tempat yang terjadi gempa. Tetapi kami percaya bagaimana pertolongan Tuhan bagi orang-orang yang berharap kepadamu. Engkau membuktikan mujizat-mujizat-Mu, dan Kau tidak pernah berhenti bekerja menolong setiap orang-orang percaya.
Terlebih di tahun ini kami mulai Natal ini, begitu setiap orang percaya antusias menikmati sukacita dan damai sejahtera yang daripada Allah. Demikian juga di waktu di tahun baru. Oleh sebab itu biar sukacita dan damai sejahtera ini terus menerus dan tidak pernah berhenti. Sebab Tuhan yang memberkati seluruh kehidupan umatnya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami Tuhan, ada di dalam tangan-Mu, dan Engkau menumpahkan tangan-Mu atas kehidupan kami. Tubuh jiwa roh kami ada dalam kuasa-Mu sepenuhnya, dan Engkau yang berotoritas. Itu sebabnya saudara-saudaraku kekasih-kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Putranya yang tunggal, kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, yang selalu menyertai kita, menghibur, menolong, dan menyediakan damai sejahtera dan sukacita yang sempurna yang dari surga atas kehidupan kita semua sekarang dan selama-lamanya. Kita terima semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.